Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aprimasa dengan NIM 1911604109 dan rekan saya Nabila Nur Amalia dengan NIM 1911604108. Nah, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kami berdua akan melakukan role play, yaitu salah satu tindakan mengurangi rasa stres seseorang menggunakan metode SIT atau Stress Inoculation Training. Baik, happy watching guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penata anestesi Aprimasa yang bertugas pada kali ini. Pada kali ini saya akan bertemu dengan pasien atas nama Ibu Nabila yang berumur 20 tahun. Saya akan melakukan tindakan mengurangi tingkat stres pasien tersebut menggunakan metode SIT. Saya telah membaca rekam medis pasien, saya telah memberikan info konsen kepada pasien setuju dilakukan tindakan ini. Saya telah melakukan cuci tangan 6 langkah, saya telah mempersiapkan ruangan, saya telah mempersiapkan bahan-bahan atau alat yang akan saya gunakan, saya telah mempersiapkan diri saya siap bertemu dengan pasien. Permisi. Ya, silakan Mbak masuk. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Pagi. Bagaimana Mbak keadaan Mbak hari ini? Apakah Mbak sehat? Keadaan saya ini kurang baik mas, soalnya terakhir itu saya lagi stres banget gitu. Iya. Cemas juga. Kelihatan banget ya Mbak ya dari wajah ekspresinya Mbak Iya. dan sangat baik. Nah, nanti terkait keluhannya Mbak akan saya atasi ya Mbak ya. Nah, perkenalkan di sini Mbak, saya penata anestesi Aprimasa. Saya akan bertugas pada hari ini dengan melakukan tindakan mengurangi rasa stres Mbaknya dengan teknik SIT ya Mbak ya, atau biasa orang sebut dengan Stress Inoculation Training. Nah, sebelumnya boleh saya cek identitas pasien dulu Mbak agar untuk memastikan ya Mbak ya. Boleh disebutkan nama Mbaknya? Nama saya Nabila Nur Amalia. Umurnya berapa Mbak sekarang? Umurnya 20 tahun. 20. Ya, sesuai ya Mbak ya dengan identitas pasien dan rekam medis pasien juga. Nah Mbak, di sini kita akan melakukan tindakan untuk mengurangi rasa stres yang Mbak alami ya, begitu dengan menggunakan metode SIT. Nah, untuk waktunya kita memerlukan waktu sekitar 10 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia? Nah, baik, untuk prosedurnya Mbak, nanti saya coba tanya untuk menceritakan hal apa saja yang Mbak rasakan, Mbak alami. Mbak boleh menceritakan secara terbuka kepada saya. Kemudian terkait hal tersebut nanti saya akan memberikan solusi terkait permasalahan Mbaknya agar stres yang Mbak rasakan itu berkurang. Begitu ya Mbak ya. Nah, untuk privasi Mbak akan kami jaga dan hanya dilakukan untuk keperluan medis dan hukum saja. Begitu Mbak. Sampai di sini ada yang ingin Mbak tanyakan atau diklarifikasi Mbak? Belum ada. Belum. Baik, terima kasih Mbak. Nah, untuk menjaga privasi Mbak, kami akan tutup tirainya Mbak ya. Nah Mbak, terkait dengan ruangan ini, suasana ruangan atau suhu di ruangannya apakah Mbak sudah nyaman? Sudah nyaman. Baik, sudah nyaman ya Mbak. Nah Mbak, untuk demi kelancaran tindakan konsul kita pada hari ini, kita baiknya berdoa terlebih dulu ya Mbak, mengucapkan basmalah. Sebelumnya saya izin menutup tirai ya Mbak. Iya. Baik Mbak, tirai ruang ini telah saya tutup untuk menjaga privasi Mbak ya. Nah, tadi Mbak di awal telah mengatakan kepada saya Mbak ini kurang sehat. Iya, Kurang Mbak. sehatnya dalam segi psikis gitu ya Mbak, pikiran gitu ya. Mungkin dalam hal ini Mbak juga mengalami yang namanya stres gitu ya Mbak ya. Nah, sebelum ini apakah Mbak sudah pernah melakukan yang namanya konseling? Belum pernah sih mas. Belum pernah ya Mbak ya? Ini pertama kali. Baru pertama kali ini ya. Berarti sekarang statusnya Mbaknya sebagai mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa di Unisa. Iya. Ya, di Unisa. Di Unisa ya, Mbak ya. Jadi selain konselor di sini Mbak belum pernah melakukan konseling di tempat lain? Belum. Baik di dalam kampus maupun luar kampus belum? Iya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, apakah Mbak sudah paham apa itu tentang konseling? Kurang tahu sih mas. Kurang tahu ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling ya Mbak ya. Nah, jadi konseling itu adalah suatu bimbingan atau suatu penyuluhan yang dilakukan terhadap antara tenaga kesehatan atau konselor dengan pasiennya yang memiliki permasalahan baik itu dari psikis atau maupun gangguan jiwa. Nah, nanti terkait hal tersebut pastinya akan menceritakan
bicarakan. Kemudian nanti konselor tersebut akan memberikan solusi terhadap problematika atau masalah yang hadapi pasien tersebut, sehingga rasa stres yang dialami pasien tersebut berkurang. Gitu ya, Mbak ya. Nah, nanti sebelumnya Mbak, kita hari ini ngobrol santai aja ya Mbak ya. Kita santai, kita relax, kita enjoy agar masalah atau stres yang Mbak alami ini berkurang. Sebelumnya boleh Mbak ceritakan kepada saya apa saja sih yang Mbak rasakan saat ini? Untuk sekarang yang saya rasakan itu stres ya Mas. Terutama tuh saya stresnya karena dalam mengerjakan tugas, dalam belajar. Terus lingkungan saya juga kurang mendukung untuk saya mengerjakan tugas. Iya, berarti lingkungannya ini Mbak sekarang ngekos ya? Iya, ngekos. Lingkungannya ini apakah ada keributan atau bagaimana? Iya, biasanya ada keributan. Iya. Jadi keributan tersebut mengganggu Mbak dalam mengerjakan tugas kuliah. Saya jadi kurang fokus. Nah, selain itu Mbak, apa yang Mbak rasakan lagi? Saya juga cemas dan sering menangis karena kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan sama dosen. Terus juga tidak bisa membagi waktu gitu, terhadap organisasi dan tugas-tugas kampus saya gitu. Baik Mbak, sekarang berarti Mbak sebagai mahasiswa aktif di Universitas Asia Yogyakarta. Iya. Nah, selain Mbak mengemban pendidikan, sibuk mengerjakan tugas di kampus, apakah Mbak ada aktivitas lain di luar kampus? Iya, ada aktivitas lain. Itu seperti apa Mbak? Ikutnya organisasi. Oh, organisasi ya? Iya, organisasi. Terus mungkin urusin acara-acara kampus gitu. Oh begitu. Nah, jadi ngurusin acara kampus juga, di luar kampus pun juga ya Mbak. Jadi Mbak stres terhadap hal itu, kurang bisa membagi waktu. Iya, benar. Kita coba Mbak relaksasi nafas dalam dulu, tarik nafas dulu. Lepaskan. Tarik nafas lagi Mbak. Lepaskan perlahan. Diulangi Mbak sampai 3 kali. Lepaskan perlahan. Sekarang Mbak atur emosi Mbak. Kontrol emosi, jangan tegang, kita relax, kita santai. Nah, agar semua pikiran atau masalah yang Mbak alami saat ini berkurang. Nah, jadi tadi saya telah mendengarkan apa saja yang Mbak ceritakan kepada saya telah mendengarkan, saya telah menangkapnya. Di sini saya ingin memberikan solusi serta saran kepada Mbak agar stres yang Mbak alami ini berkurang. Kapan perlu hilang Mbak ya. Nah, jadi begini Mbak, kita sebagai mahasiswa, memang kita sebagai mahasiswa tugasnya ada belajar. Dengan kita belajar, kita otomatis diberikan tugas dari dosen. Nah, dengan kita mengerjakan tugas, otomatis kita telah menuntut ilmu, kita telah paham melalui tugas yang kita kerjakan, begitu. Nah, kemudian apabila Mbak memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut, Mbak bisa berkonsultasi ke dosen terkait, kemudian ke teman-teman juga, begitu agar Mbak tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian selanjutnya Mbak kurang bisa mengatur waktu, manajemen waktu, begitu ya Mbak ya. Nah, di sini Mbak bisa membuat skala prioritas. Di skala tersebut Mbak bisa mengatur waktu Mbak seefisien dan seefektif mungkin. Mbak bisa membuat jadwal atau schedule hal apa saja yang harus saya kerjakan hari ini. Kemudian Mbak bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas ini sampai berapa. Kemudian Mbak harus mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu. Mbak jangan menumpuk-numpuk tugas tersebut hingga banyak gitu. Apabila dikasih tugas dengan dosen, kita harus segera kerjakan. Karena semakin banyak kita menumpuk tugas, semakin stres yang kita alami tersebut semakin berat. Masalah yang kita hadapi semakin banyak, begitu. Mbak lakukan, Mbak buat tugas secepat mungkin. Kemudian selain membuat skala prioritas, selain kita berkoordinasi dengan teman-teman, selain kita konsultasi dengan dosen, Mbak bisa melakukan yang namanya traveling. Travelingnya bisa berbasis alam, atau traveling yang bisa membuat pikiran Mbak itu nyaman, atau dengan bercerita, atau curhat kepada teman-teman, atau kepada orang tua, atau kepada Allah SWT. Nah,
sesungguhnya tempat curhat yang terbaik itu adalah Allah kemudian orang tua. Begitu Mbak. Nah, dengan traveling atau curhat kepada yang di atas, kepada Allah, kepada orang tua, menurut saya itu suatu hal yang paling efektif untuk mengurangi rasa stres Mbak. Kemudian sampai di sini Mbak paham? Iya, sudah paham. Paham ya Mbak. Kemudian boleh Mbak ceritakan kepada saya apa tadi Mbak menceritakan juga saya takut apabila tugas-tugas saya tidak terselesaikan. Nah, gitu. Sekarang coba Mbak bayangkan hal apa saja yang akan terjadi, hal apa saja yang Mbak takuti apabila tugas tersebut tidak selesai. Ya, kalau misalnya kejadian ya, itu sih berdampak pada nilai saya gitu, bisa turun, terus mungkin bisa mengecewakan orang tua saya juga. Ya itu aja sih kalau dari saya. Jadi Mbak takutnya misalkan tugas Mbak tidak selesai, Mbak takut nilainya turun, IPK-nya turun. Kemudian takut tidak bisa membahagiakan orang tua dengan nilai yang demikian. Iya. Nah, jadi begini Mbak, kita dalam berkuliah kita tidak mencari nilai, kita tidak mengejar angka, tidak mengejar IPK. Nah, dalam berkuliah ini bagaimana kita belajar menjadi seseorang yang multi talent, baik itu dari akademik maupun non akademik. Nah, ibarat sebuah filosofi kehidupan Mbak, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar kan Mbak? Apakah Mbak pernah mendengar filosofi tersebut? Iya. Nah, benar. Nah, apabila Mbak Nabila sudah berusaha, apabila Mbak Nabila sudah berdoa serta meminta restu orang tua dan Allah, insya Allah usaha Mbak tersebut akan berbuah hasil yang manis. Begitu. Nah, kalau dari saya dalam Mbak menjalani apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian jangan pernah lupakan Allah dan orang tua. Apabila Mbak telah menjalankan tersebut, insya Allah semua yang Mbak lakukan akan berjalan dengan lancar, akan dipermudah. Kemudian solusi dari saya, apapun yang Mbak lakukan, apapun langkah Mbak, coba terapkan yang namanya duit. Duit di sini bukan uang ya Mbak, duit di sini doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Apabila kita telah berdoa, apabila kita telah usaha, kemudian kita berserah kepada yang di atas, ikhtiar, kemudian tawakal berserah kepada yang di atas, insya Allah apapun masalah yang kita alami akan selesai dengan baik. Gitu. Jadi di sini Mbak Nabila semangat menjalani tugasnya sebagai mahasiswa, semoga dilancarkan, jangan patah semangat, banggakan orang tua, banggakan kedua orang tuanya Mbak, karena orang tua kita tidak akan menuntut kita semaksimal mungkin. Orang tua nggak akan menuntut kita, oh kamu harus dapat nilai bagus, kamu harus memiliki nilai IPK 4. Orang tua tidak akan begitu. Orang tua di sini saat ini orang tua dan Mbak Nabila pasti bangga dengan Mbak Nabila. Mbak Nabila sudah memiliki semangat berkuliah. Di dalam berkuliah Mbak Nabila juga sibuk mengurus organisasi di luar kampus. Itu sudah suatu apresiasi yang bagus banget. Nggak banyak orang yang mempunyai, jangankan untuk berkuliah di Unisa ini Mbak, banyak orang di luar sana tidak mempunyai niat untuk berkuliah. Nah di sini Mbak Nabila sudah berkuliah, kemudian sudah mengikuti aktivitas di luar kampus, itu suatu hal yang udah keren banget. Itu Mbak secara tidak langsung orang tua Mbak Nabila udah senang, udah ikut terbanggakan dengan anaknya bisa sukses di negeri orang, di antara orang, apalagi di luar kampus. Apalagi saat ini Mbak Nabila namanya sudah harum banget di kampus, terutamanya khususnya di Universitas Jakarta ini, begitu ya Mbak. Jadi sekarang Mbak Nabilanya semangat menjalani tugas, kemudian semangat dalam membuat tugasnya, kemudian solusi yang saya berikan tadi mohon diterapkan ya Mbak ya. Insya Allah apabila Mbak telah menerapkan, insya Allah masalah Mbak akan teratasi. Nah, kita sudah berbincang-bincang slow Mbak, kita sudah berbincang santai. Di sini tadi saya telah memberikan solusi kepada Mbak Nabila. Apakah saya boleh mereview kembali Mbak solusi apa saja yang telah saya berikan? Apakah boleh Mbak Nabila mengulangnya? Tadi solusi yang diberikan sama Mas Apri tadi ini itu konsultasi pada dosen jika tugasnya itu sulit, terus dapat berbaur dengan teman-teman lain, terus berdoa, berusaha, ikhtiar, ya
Terus tadi ada juga yang jalan-jalan ya jalan-jalan traveling. Terus prioritas Iya, buat mengenai skala prioritas. ya buat skala prioritas mengenai tugas, deadline yang paling yang paling cepat itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti sampai di sini Mbak Nabila sudah paham ya? Iya, sudah paham. Sudah paham. Alhamdulillah Mbak, untuk konsultasi kita saat ini sudah telah selesai, kita berjalan dengan baik. Mbak juga kooperatif dalam tindakan, Mbak telah menceritakan dengan jujur dengan terbuka kepada saya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Nah bagaimana Mbak keadaan Mbak atau apa yang Mbak rasakan setelah melakukan konsultasi ini? Setelah melakukan konsultasi ini saya lebih merasa lebih tenang, mungkin lebih lega ya Mbak? lega, iya. Sudah kelihatan banget ya Mbak ya dari ekspresi wajah Mbaknya sudah mulai tersenyum, yang awalnya murung ya Mbak ya. Jadi di sini Mbak secara tidak langsung Mbak telah menceritakan masalah yang Mbak hadapi kepada saya. Nah dengan begitu sedikit dari masalah Mbaknya sudah teratasi begitu ya Mbak ya. Iya. Nah jadi Mbak untuk rencana tindak lanjutnya apabila Mbak membutuhkan bantuan saya lagi Mbak bisa menghubungi nomor WA saya atau menelpon saya begitu ya Mbak. Iya. Baik. Untuk tindakan ini kita tutup, kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah Mbak ya. Terima kasih Mbak Nabila, semangat menjalani hidup. Kemudian saya tutup Mbak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.